Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we are going to learn about models. Nah, apa aja sih dari models ini? Ada can, could, may, might, and must have to, should, ought to, will, should, would. Nah, ini terdiri dari beberapa pengertian di dalamnya. Ada ability, possibility, permission, obligation, request, suggestion, and etc. Ini ability adalah kemampuan, possibility kemungkinan, permission izin, obligation kewajiban, request permintaan, dan suggestion adalah saran. Dan oke, Mister mau kasih tahu rumusnya nih, rumus model ada positif, negatif, dan interrogatif. Untuk subject model verb one object, untuk negatif tinggal tambahin not saja. Untuk interrogatif ada modelnya di awal ya, pindah. Oke, Mister akan buat contohnya nih, contoh dari model. Yang pertama itu dari can or could, sama aja ya. Oke, for example, can, could ini memiliki arti ability atau kemampuan ya. Jadi setiap kalimat dengan model can pasti ability atau kemampuan karena bisa ya, bisa apa. Oke, for example, positive sentence. I can sing this song. Kita lihat I-nya adalah subject, can-nya adalah model, sing-nya adalah verb one. Jadi harus verb one ya, nggak boleh sang, nggak boleh sang ya. Pokoknya itu verb satunya adalah sing ya. This song ini adalah object. Oke, sampai sini paham ya. Selanjutnya bisa dilihat di sini. Oke. And next kita ke kalimat negatifnya ya. Setelah positif kita ke negatif. I can't sing this song. I-nya adalah subject, can-nya adalah modal. Cuman kalau negatif itu harus ditambahin not ya. Di sini disambungkan sama Mister sama aja, mau can't atau cannot itu sama saja. Ya, baru sing-nya adalah verb one and this song adalah object. Ini adalah kalimat negatif karena ada not-nya. Oke, selanjutnya interrogative atau tanda tanya, kalimat tanya ya. Contohnya adalah can I sing this song? Harus ada tanda tanyanya ya. Jangan sampai lupa. Oke. Can-nya adalah modal. Jadi modalnya itu harus di awal ya. Kalau rumus interrogative baru I-nya adalah subject dan sing-nya adalah verb one and this song adalah object. Oke, seperti ini. Ini adalah kalimat interrogative ya. Songnya modal, subject, verb one, and object ya. Subject sama saja rumusnya. Jika negatif harus not ya. Jika interrogative modalnya harus di awal. Oke, sampai sini paham ya? Can atau mau could juga sama saja sebenarnya, tinggal dipindahkan saja could, can-nya diganti could dan ini artinya sama. Mau can mau could pokoknya harus diikuti dengan verb one selanjutnya ya, seperti itu. Semoga kalian paham. Ya, ini adalah arti dari ability atau kemampuan. And next, Mister mau kasih contoh lagi. Ini adalah may or might. Dan ini pengertian dari possibility atau kemungkinan. Ya, kalimatnya rata-rata menggunakan pengertian possibility atau kemungkinan. Oke, kita lihat sentence-nya atau kalimatnya. Untuk kalimat pertama itu atau positifnya. For example, Nana may get up early. Ya, di sini Nananya adalah subjek, may-nya adalah modal, get up adalah verb one ya, early-nya adalah objek. Oke, kita ke kalimat negatif selanjutnya ya.
Nana may not get up early. Ya, ada not-nya di sini. Jadi subjek may-nya modal plus not karena negatif ya. Jadi harus ada not-nya. Oke. Get up, verb 1, and early object. Selanjutnya kita ke interrogative. Interrogative-nya may Nana get up early. Nah, ini harus ada tanda tanya ya. May-nya pindah jadi modalnya di awal. Nananya pindah jadi subjek. Get up-nya verb 1. Dan early-nya masih objek. Jangan lupa tanda tanyanya karena ini adalah kalimat tanya atau interrogative. Ya. Oke, sampai sini semoga paham ya. Kalau misalnya mau diganti sama might, itu sama saja ya. Seperti biasa, diganti saja may-nya jadi might. Oke, sip ya. Semoga kalian bisa semua. Oke, next kita ke pembahasan berikutnya. Ada should atau ought to. Ya, ini should atau ought to yang memiliki pengertian suggestion atau saran. Nah, ini contoh kalimatnya adalah ya bisa dilihat di sini ada positif, negatif, dan interrogative. Positifnya pertama, you should take this exam. Kita lihat, you-nya adalah subjek, should-nya adalah modal, and take adalah verb 1, this exam adalah object. Setuju ya? Oke. Untuk negatifnya, kita turunkan saja dari subjeknya ke bawah. Should-nya adalah modal ditambahkan not karena negatif ya. Harus pakai not. Dan setelah not itu langsung verb 1, nggak boleh ada tambahan lain ya. Verb 1, this exam object. And next langsung ke interrogative. Interrogative-nya should you take this exam. Should-nya adalah modal ya, turun. Modalnya harus di awal, you-nya subjek. Take verb 1 and this exam, ini adalah object. Oke, good. Jangan lupa tanda tanyanya karena ini adalah kalimat interrogative. Oke, sampai sini paham? Ya, semoga paham sampai sini ya. Oke, ought to juga sama. Bisa diganti should. Cuman ought to ini ada perbedaan ya. Ought to ini spesial. Jadi Mister mau buat kalimat negatifnya ya. Contohnya, ini kalimat negatif dengan ought to karena harus ada not-nya ya. You should ya, yang negatif ini kan should-nya diganti jadi ought to. Should-nya kita coret dulu ya. Should-nya kita coret, ganti ought. Not, langsung not ya. Not to. Nah, to-nya ini harus diganti setelah not. Ini spesialnya ought to ya. Jadi ought not to. Seperti itu baru take this exam. Seperti ini ya perbedaannya. Jadi ought to itu not-nya harus di di tengah-tengah dari kata ought to-nya. Nah, not-nya di tengah ya. Jadi bukan ought to not, tapi ought not to. Ini kalimat negatif dari ought to. Oke. Setuju sampai sini? Paham ya? Selanjutnya ada must or have to. Dan ini pengertian dari obligation atau keharusan atau kewajiban ya. Ini pengertian rata-rata kalimatnya menjurus ke obligation. Ya, for example, untuk positifnya, you must pay this food. You-nya adalah subjek, must-nya adalah modal, and pay adalah verb 1, this food adalah object. Oke, setuju ya? Negatifnya, you adalah subjek, must-nya adalah modal, and harus ditambahin sama not. Karena ini negatif, kalimat negatif ya. Verb satunya adalah pay dan this food object. Selanjutnya interrogative atau kalimat tanya, must-nya adalah modal, you subject, and pay verb 1 and this food adalah objeknya. Oke, sampai sini paham ya. Jangan lupa kalimat tanyanya. Oke, paham ya sampai sini untuk must atau have to. Have to juga sama. Silakan diganti saja must-nya. Untuk kalimatnya sama kurang lebih seperti ini. Ya, ini menjurus ke
kewajiban atau keharusan dari obligation. Oke, sampai sini paham. Nah, sekarang Mister mau kasih tahu contoh soal-soal nih. Soal ini apakah benar ataukah salah? Ya, jadi bisa dilihat dari sentence-nya atau kalimatnya. Kita bahas bersama-sama, oke? I can sing this song, ya. I can sing this song. Ini apakah benar atau salah? Kita discuss bareng-bareng ya. I ini adalah subjek, can-nya adalah modal, dan sang ini harusnya verb 1 ya. Sang ini bukan verb 1. Nah, ini harusnya sing. Oke, berarti ini salah. Verb 1-nya adalah sing, this song-nya adalah object. Jadi, I can sing this song. Nah, ini salah ya. Nomor 1 harusnya sing, bukan sang. Harus diperhatikan setelah model itu harus verb 1. Selanjutnya, nomor 2, you should to take this exam. You-nya adalah subject. Should-nya adalah modal. To. Nah, to ini dari mana? Dari modal ini harus langsung ke verb 1 ya. Nggak boleh ada tambahan apapun, berarti to-nya adalah salah ya. Jadi langsung should take this exam. Nah, ini berarti salah nomor 2 ya. Nggak boleh ada imbuhan apapun, harus langsung ke verb 1. Nomor 3, you must not be lazy. Nah, ini you subject ya. Must-nya adalah modal. Nah, ini ada not berarti negatif ya. Modal plus not. Seperti ini, be lazy-nya adalah objeknya. Oke. Verb 1 ya. Oke, sip. Ini adalah kalimat negatif karena ada not-nya. Oke. And next, may I help you? Ini benar apa salah? Ya, may I help you? May-nya adalah modal, I-nya subject, help. Nah, ini kalimat interrogatif ya, ada kalimat tanya, berarti harus verb 1, nggak boleh ada tambahan ed atau apapun. Berarti harusnya help ya. May I help you? Seperti itu baru betul. Jadi nggak boleh tambahan apapun setelah subject verb 1. Harus verb 1 pakainya ya. Oke, sampai sini paham? Ya, semoga kalian paham semua dan bisa mengerjakan soal-soal berikutnya. Silakan subscribe dan tekan tombol lonceng jika merasa video ini bermanfaat, dan see you next time.